Yang menentukan derajat kebebasan kita adalah seorang filsuf dan psikolog humanis Jerman yang bernama Erich Fromm, yang membuat sebuah karya buku yang diterbitkan pada tahun 1941 yang berjudul Escape from Freedom. Sebuah buku yang dianggap Fromm sebagai segala diagnosis adalah prognosis, yang ditulis selama masa-masa terburuk umat manusia dalam kegilaan Perang Dunia II, dengan menuangkan ide-ide mendasar yang nantinya akan digunakan Fromm sebagai bahan untuk mempertimbangkan dasar dari masyarakat yang waras. Inti dari tesis Fromm adalah gagasan bahwa kebebasan adalah kekuatan diamagnetik. Di satu kutub ia memaksa kita untuk melarikan diri ke sana, yang disebut Fromm sebagai kebebasan positif. Di kutub lainnya ia mendorong kita untuk melarikan diri darinya, sebuah manifestasi dari kebebasan negatif. Sementara, peradaban modern telah membebaskan manusia dalam sejumlah cara praktis dan telah memberi kita sebagai kebebasan positif. Dampak psikologisnya telah menimbulkan epidemi kebebasan negatif. Manusia modern yang terbebas dari ikatan masyarakat pra-individualistis yang sekaligus memberinya rasa aman dan membatasinya sebelum memperoleh kebebasan dalam arti positif dari perwujudan jati dirinya, yaitu ekspresi potensi intelektual, emosional, dan indrawinya. Kebebasan meskipun telah memberinya kemandirian dan rasionalitas, telah membuatnya terisolasi dan karenanya menjadi cemas dan tidak berdaya. Keterasingan ini tak tertahankan dan alternatif yang dihadapinya adalah melarikan diri dari beban kebebasannya ke dalam ketergantungan dan penyerahan baru, atau maju ke perwujudan penuh kebebasan positif yang didasarkan pada keunikan dan individualitas manusia. Manusia modern masih cemas dan tergoda untuk menyerahkan kebebasannya kepada para diktator dari semua jenis, atau kehilangannya dengan mengubah dirinya menjadi roda kecil di mesin dan diberi makan dengan baik dan berpakaian dengan baik, namun bukan orang bebas tapi automaton. Fromm menganggap dasar benih penyerahan kita. Kesulitan penting yang dihadapi kita terletak pada kenyataan bahwa perkembangan kapasitas intelektual manusia telah jauh melampaui perkembangan emosinya. Otak manusia hidup di abad ke-20. Jantung sebagian besar pria masih hidup di zaman batu. Mayoritas manusia belum memperoleh kedewasaan untuk menjadi independen, menjadi rasional, untuk menjadi objektif. Mereka membutuhkan mitos dan berhala untuk menanggung kenyataan bahwa manusia adalah sendiri, bahwa tidak ada otoritas yang memberi makna pada kehidupan kecuali manusia sendiri. Satu-satunya cara manusia dapat menyelamatkan dirinya sendiri, Fromm berpendapat, adalah dengan mengatasi keterputusasaan antara keterus-terangan intelektual, teknis, dan keterbelakangan emosional kita. Dia menganggap tugas di depan kita, sejauh yang saya lihat, hanya ada satu jawaban: meningkatnya kesadaran akan fakta-fakta yang penting dari keberadaan sosial kita. Kesadaran yang cukup untuk mencegah kita melakukan kebodohan yang tidak dapat diperbaiki. Bukankah ada juga selain keinginan bawaan untuk kebebasan, keinginan naluriah untuk tunduk? Jika tidak ada, bagaimana kita bisa menjelaskan daya tarik yang diserahkan kepada seseorang pemimpin bagi begitu banyak orang saat ini? Apakah penyerahan selalu kepada otoritas terbuka, atau apakah ada juga penyerahan kepada otoritas yang diinternalisasi? Apa kondisi psikologis untuk membentuk kekuatan dari upaya-upaya ini? Apa kondisi sosial yang menjadi dasar kondisi psikologis semacam itu? Menurut Fromm, terletak pada pemahaman interaksi faktor psikologis, ekonomi, dan ideologis dalam proses sosial. Pada tahun yang sama, ketika Alan Watts muda memberitahu orang tuanya bahwa ada alam semesta di dalam dirinya yang berisi Hitler dan semua bentuk kegilaan manusia serta cinta dan keindahan, Fromm membalas desakan Freud pada sifat manusia yang statis dan menulis, kecenderungan manusia yang paling indah dan juga paling jelek bukanlah bagian dari sifat manusia yang tetap dan diberikan secara biologis. Manusia sendiri adalah kreasi dan pencapaian terpenting dari upaya manusia yang berkelanjutan, catatan yang kita sebut sejarah. Tetapi manusia tidak hanya dibuat oleh sejarah-sejarah dibuat oleh manusia. Tugasnya adalah untuk menunjukkan tidak hanya bagaimana gairah, keinginan, kecemasan berubah dan berkembang sebagai hasil dari proses sosial. Akar kebebasan negatif, Fromm mengamati rasa keterasingan kita yang meningkat, yang membuat rasa lapar kita yang tidak bergizi untuk terhubung ke dunia di luar diri kita sendiri. Seorang individu mungkin sendiri dalam arti fisik selama bertahun-tahun, namun dia mungkin terkait dengan ide, nilai, atau tidak, atau setidaknya pola sosial yang memberinya perasaan persekutuan dan milik. Di sisi lain, dia mungkin hidup di antara orang-orang namun diliputi dengan perasaan terisolasi.